Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang terkikisnya jati diri Sabdo Palon nagih janji. Jika kita membaca dalam Serat Darmo Gandul dan Serat Mahameru Kuno, lalu Ronggo Warsito, ya, di sana juga kita akan menemukan kalimat Sabdo Palon nagih janji. Nah, kalimat Sabdo Palon nagih janji ini muncul itu setelah adanya perbedaan pendapat antara Eyang Sabdo Palon Nayogenggong dan Prabu Brawijaya V. Itu pada saat Prabu Brawijaya V memutuskan untuk pindah keyakinan ya. Jadi pada saat Eyang Prabu Brawijaya V memutuskan untuk pindah kepada keyakinan yang baru, disitulah akhirnya Eyang Sabdo Palon memutuskan untuk berpisah. Ya, setelah Eyang Sabdo Palon sendiri menolak ajakan untuk berpindah kepada keyakinan yang baru tersebut. Akan tetapi sebelum berpisah, Eyang Sabdo Palon sendiri mengatakan kepada Prabu Brawijaya V bahwa beliau akan kembali lagi ya untuk menyebarkan ajaran budi. Nah, sebelumnya juga Eyang Sabdo Palon sendiri sudah mengingatkan kepada Prabu Brawijaya V bahwa sebenarnya ajaran yang sempurna itu, ajaran yang baru, yang sempurna itu sebenarnya nanti tidak akan bisa dilakukan dengan baik oleh pemeluknya. Ya. Makanya Eyang Sabdo Palon mengingatkan hal itu, akan tetapi Prabu Brawijaya V sendiri masih tetap ingin memeluk ajaran yang baru tersebut. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi fokus utama dari Eyang Sabdo Palon. Ya, karena ajaran yang sempurna ini tidak dapat dilakukan dengan baik oleh pemeluknya. Ini yang jadi fokus oleh Eyang Sabdo Palon sendiri. Ini bukan tentang agamanya sebenarnya, akan tetapi tentang jati diri. Jadi mau agama apapun masuk ke Nusantara ini bagi Eyang Sabdo Palon tidak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah ketika agama tersebut atau ajaran tersebut digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menggerus atau mengikis jati diri Nusantara. Ya, makanya Eyang Sabdo Palon Nayogenggong itu akan kembali nagih janji atau akan kembali untuk menyebarkan ajaran budi. Jadi agama itu tidaklah salah. Ya. Yang salah adalah orang-orang yang menggunakan agama tersebut untuk kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi. Ya, jadi sudah pasti akan ada rekayasa di dalamnya jika sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, nah, di dalam pindahnya keyakinan Eyang Prabu Brawijaya kepada keyakinan yang baru, itu sebenarnya sangat kental sekali dengan unsur politiknya. Dari siapa? Dari oknum-oknum tertentu yang ada dalam jajaran kerajaan Demak itu. Dan ini sebenarnya sudah terbaca oleh Eyang Sabdo Palon. Makanya Eyang Sabdo Palon sendiri tidak setuju dan menolak ajakan untuk pindah kepada keyakinan yang baru. Karena dasarnya sendiri bukan, istilahnya bukan lillahi ta'ala. Ada tujuan tertentu. Ya, pada saat ya mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri, beliau memeluk ajaran tersebut itu karena lillahi ta'ala. Tapi ketika perintahnya datang dari Demak sendiri, itu ada unsur tertentu untuk membuat Prabu Brawijaya itu pindah kepada keyakinan yang baru. Nah, itu sudah terbaca oleh Sabdo Palon ya. Dan sekarang sudah terbukti bahwa ajaran yang sempurna itu, yang baru itu, yang disebut Eyang Sabdo Palon, tidak dapat dilakukan dengan sempurna oleh pemeluknya. Dan terjadilah mengikis jati diri Nusantara, adat, budaya, dan tradisi. Semua terkikis dan berganti oleh adat, budaya, dan tradisi dari luar. Hati nurani terkikis dan berganti dengan hukum atau aturan halal dan haram. Orang Jawa kehilangan Jawanya, orang Sunda kehilangan Sundanya, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua kehilangan jati dirinya. Jadi sekarang yang sudah terjadi adalah hampir semua orang di Nusantara ini bangga menggunakan adat, budaya, dan tradisi dari luar negeri.
Ya inilah yang akhirnya membuat Eyang Sabtopalon nagih janji. Ya. Ayo sekarang kembalikan, istilahnya kembalikan jati diri Nusantara ini, ya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya, dan tradisi. Ya, padahal sejatinya agama sendiri itu kan salah satunya untuk membenahi akhlak, sedangkan akhlak sendiri itulah yang disebut oleh Eyang Sabtopalon sebagai budi. Bahkan Eyang Sabtopalon sendiri mengatakan jika tidak ada yang memeluk ajaran budi maka akan dihancurkan. Ya, dengan kata lain begini, jika orang tidak memiliki akhlak yang baik atau dengan perilaku yang bejat yang merusak alam semesta, ya pasti akan dihancurkan, akan dihukum. Ya, ini ketentuan Sang Hyang Widi. Ya, ini istilahnya sudah menjadi sebab hukum sebab akibat. Sekarang kita tinggal menyaksikan sendiri gejolak alam yang ada di Nusantara ini terjadi seperti apa. Dan bahkan di seluruh dunia terjadi gejolak alam. Ya, karena hampir seluruh dunia itu ikut andil dalam mengikis jati diri Nusantara ini. Di dalam jati diri sebuah bangsa itu ada adat, budaya, dan tradisi. Ya. Dan di dalam tradisi itu ada akhlak. Ya. Dan di dalam akhlak yang baik itulah budi pekerti. Dan di dalam budi pekerti yang baik, di sana ada kasih sayang, ada welas asih. Dan di dalam welas asih itulah Rahman dan Rahim. Maka dari itu, ayo kita semua kembali ke jati diri Nusantara yang selalu bangga dengan adat, budaya, dan tradisi kita masing-masing. Banggalah menjadi Jawa, banggalah menjadi Sunda, banggalah menjadi Kalimantan, banggalah menjadi Sulawesi, banggalah menjadi Sumatera, dan banggalah menjadi Bali, serta banggalah menjadi Indonesia. Ya. Karena Nusantara itu adalah ibu pertiwi, ibu kita semua. Harusnya kita dapat menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur, ya. Ayo semua kita kembali ke jati diri kita, dan semoga ini bisa membuka pikiran kita, dan semoga juga ini bisa menjadi bahan kita untuk berpikir dan merenung. Ya, saya tidak merasa benar, saya bukan apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rayu, rayu, rayu.